الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila rahim sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an-nadha ya'ni ar-rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa qaidihim wa rukatihim fi dini wa dunya wal akhirah yaj'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والهداية على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله. ثم إلى صيب شرها شيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديهما ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال أن الحكم العقلية. Bismillahirrahmanirrahim. Annal hukmal akli inna maktasara an muslimin ringkas wa al-musanifu musannif alal hukmi al-akli alal hukum yang atas hukum akal guna akhwaihi kudu seger lorone hukum akal wa huma utawi akhwaihi iku al-hukmul adi hukum adat wal hukmu syar'i dan hukum syarat li'annahu karena sakdamane hukum akli iku al-muhtaju ilaihi kang dibutuhaken fi hadal fanni ing dalam ikhtilafan gunahuma dudu hukum adat dan hukum syarat. Wa hasilul amri utawi hasilnya perkara iku anna aqsamal hukmi sak temene bagiane hukum min haitsu huwa saking sekirane utawi hukum iku salah satu nang telu iku al awalu utawi kang awal iku al hukmul akli hukum akal. Wa huwa utawi hukum akal iku isbatu amrin natepaken perkara li amrin maring perkara au nafihi utawa nafi akan perkara anhu nafi akan amr anhu saking amr min ghairi tawaqqufin saking tanpa kandhek ala tikrorin ing atase mitu-mitu wala wad awadiin lan ora sumelehe wong kang nyelehaken wayan hasiru lan kebagi apa hukum salah satu aksamin ing dalam apa hukum akal salah satu aksamin ing dalam 3 bagian kama saya turutu kaya olehe bakal nyebut ing 3 bagian sapa al-musannif Wis. Anal hukmal akli, sesungguhnya hukum akli yanhasiru fi thalathati aksamin. Hukum akal itu yanhasir itu jangan diartikan terbagi atau tersusun, tapi diartikan terbatas atau tidak keluar. Hukum akal itu
sebuah ketetapan yang di dalamnya tidak keluar atau terbatas pada 3 perkara, yaitu perkara wajib, mustahil, dan jaiz. Terus penjelasannya bahwa musannif tidak menuliskan hukum syar'i ataupun hukum adi, padahal hukum akli, hukum adi dan hukum syar'i keduanya itu saudaranya hukum akli. Saudara dalam hal apa? Saudara dalam hal hukum. Karena hukum itu ada 3 macam. Ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum syar'i. Tapi musannif langsung bicara hukumul akli. Tidak menyebutkan hukum adi atau hukum syar'i karena memang dalam ilmu tauhid yang akan menjadi dasar hukum di dalam pembicaraan ilmu tauhid hanyalah hukum akli. Hukum syar'i nanti punya fan sendiri, hukum adat punya fan sendiri. Artinya nggak akan diulas dalam hukum, dalam kitab ini maksudnya. Kitab ini kitab yang khusus membahas akidah. Hingga dasar hukum yang dipakai apa? Dasar hukum yang dipakai hanya pakai hukum akal. Makanya yang disampaikan dalam kitab ini langsung kepada anal hukmal akli. Terus hukum akal itu apa? Hukum akal itu dimaknai bahwa hukum itu ada 3. Yang pertama akli, wahwa isbatul amri li amri, menetapkannya sesuatu atau sesuatu, au nafyuhu anhu, atau menolak sesuatu pada sesuatu. Hukum akal itu hukum atau ketetapan akal yang isinya menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada gelas bunder. Ini gelas ini sesuatu, bunder sesuatu. Mau menetapkan bunder ini pada gelas. Jadi akal itu saya mau menetapkan itu mau memastikan apa kepastiannya bunder pada gelas. Dan apa kepastiannya tidak ada bunder pada gelas. Itu hukum misalnya. Menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada. Sekarang kita omong, apa kepastiannya hukumnya bunder pada gelas? Apa hukumnya? Harus, boleh-boleh saja, atau tidak mungkin? Gelas itu harus bunder, atau boleh-boleh saja bunder, atau tidak mungkin bunder? Boleh-boleh aja bunder. Terus, berarti ketetapannya akal menetapkan gelas ini boleh. Nah, sekarang dilihat, hukum harus dilihat dari penolakannya. Tidak adanya bunder pada gelas boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Berarti gelas itu boleh juga tidak bunder. Kalau gelas boleh tidak bunder, maka gelas juga boleh saja bunder, maka jadilah keputusan tetapnya bunder pada gelas ini jaiz. Ada bundernya boleh, enggak ada bundernya boleh. Jadi akal itu kerjanya begitu. Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Merah pada tutup. Hukumnya apa? Dilihat dari tidak adanya dulu. Tidak adanya merah pada tutup hukumnya apa? Berarti nanti adanya juga. Lagi menempat pada tutup ini hukumnya apa? Dilihat dari tidak menempatnya dulu. Tidak menempat pada tutup ini hukumnya apa? Mustahil. Berarti menempatnya wajib. Maka hukum begitu. Menetapkan sesuatu pada, menetapkan merah pada tutup.
Sama dengan nanti akan bicara mau menetapkan sifat-sifat pada Allah. Wujud, qidam, baqa, mau disifatkan pada Allah. Apa tetapnya wujud pada Allah? Apa tetapnya qidam pada Allah? Apa tetapnya baqa pada Allah? Ini satu persatu akan diputuskan oleh akal. Artinya akal mau menetapkan gandengan atau keberadaan sesuatu pada sesuatu atau tidaknya. Allah itu wujud pada Allah hukumnya apa? Tidak wujud pada Allah hukumnya apa? Qidam pada Allah hukumnya apa? Tidak qidam pada Allah hukumnya apa? Nanti satu persatu akal kerjanya hanya menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu yang keputusannya itu min ghairi tawakufin ala tikror, bukan karena berulang-ulang. Walawad iwadiin, dan juga bukan karena tergantung pada sebuah peletakan. Nanti berulang-ulang itu yang bagaimana, tergantung sebuah peletakannya bagaimana akan dijelaskan di dalam hukum yang lainnya. Artinya hukum itu ada 3. Hukum yang 2 ini adat sama hukum syar'i. Hukum adat itu cara menetapkannya itu dengan kejadian yang berulang-ulang. Hukum syar'i cara menetapkannya dengan sebuah peletakan. Nah, hukum akal tidak dengan cara keduanya ini, begitu loh. Jadi keputusannya bukan diambil dengan cara berulang-ulang dan bukan dengan cara ada peletakan. Maka namanya itu hukum akal. Tugasnya sama, menetapkan sesuatu pada sesuatu. Tapi ada yang hasilnya karena berulang. Kayak contoh, menetapkan hangat ketika memakai selimut. Orang yang pakai selimut hangat. Ini keputusan hangatnya diambil dari mana? Karena berulang-ulang gitu loh. Dicoba lagi pakai selimut hangat, dicoba lagi hangat, maka dijadikan keputusan orang tetapnya selimut ketika dipakai menjadi hukum hangat. Ini diputuskan karena berulang-ulang. Lah hukum adat, hukum akal bukan hukum yang karena berulang-ulang. Foto tutup ini wajib jais merah. Nanti cari lagi, tutup lagi. Lagi tutup lagi. Enggak usah diulang-ulang begitu. Satu tutup ini bisa untuk memutuskan semua perkara. Dan keputusannya enggak akan berganti lagi. Kalau kayak orang pakai selimut jadi hangat, itu berulang-ulang dan boleh berubah. Kalau ente pas meriang kayak kemarin, itu biar ditutupin kasur. Masih meriang aja. Padahal sudah pakai kasur masih meriang, apalagi buka baju ente. Kenapa? Keputusannya itu bisa berubah. Beda dengan keputusan hukum akal. Hukum akal itu keputusannya selamanya nggak akan mengalami sebuah perubahan. Makanya hanya hukum inilah satu-satunya yang akan dipakai untuk menetapkan sesuatu pada Allah dan menetapkan sesuatu pada Rasul. Karena keputusannya nggak akan berubah untuk selamanya. Inilah yang namanya pedoman. Lah pedoman kok mau ngalah-malih kan angel. Pedoman kok bolak-balik kan susah. Sebentar wajib, sebentar. Ini bagaimana sih kok kadang wajib harus disaid? Pedoman harus selama wajib ya wajib terus. Mustahil terus. Jais itu ini pedoman, pegangan, nggak ganti-ganti itu begitu. Jadi kalau kita kok mau belajar ilmu tauhid pakainya Quran hadis ya nggak ketemu. Kenapa? Kamu nggak punya keputusan mana wajib, mana mustahil, mana jaiz. Makanya dasar hukum belajar ilmu tauhid bukan Quran dan hadis, tapi hukum akal. Kalau orang sudah paham hukum akal, nanti bisa masuk memutuskan apa yang jadi haknya Allah dan apa yang jadi haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Terus yang hasiru
fi arba'ati bahasa nih. Wasani utawi kang nomor loro iku al hukmul adi. Bahwa utawi hukum ada iku isbatu amrin di amrin au nafyuhu anhu. Iwasito tikrori kelawan lantaran bola-bali. Wayan hasilu lan terbatas apa hukum adat di arba'ati aksamin ing dalem 4 bagian. Rupane rabtu wujudin diwujudin. Kebangunan wujud dengan wujud. Karab diwujud syabai kaya kebangunan wujude warak diwujudil akli sebab wujude mangan. Warab di adamin lan kebangunan adam di adamin lawan perkara adam. Karab di adami syabai kaya kebangunan adami warab di adamil akli sebab adami mangan. Warab di wujudin lan kebangunan wujud di adamin kelawan adam. Karab di wujudil fardi kaya kebangunan wujude atis di adami sitri kelawan ora anane tutup. Warab di adamin lan kebangunan adam diwujudin sebab wujud. Karab di adamil ihraqi kaya kebangunan adami kebakar diwujudil ma'i sebab wujudnya banyu. Hukum adat. Maka Pak pensarah kitab ini mau memberi penjelasan karena di kitab matannya itu langsung bicara hukum akal, maka pensarah ini Imam Bajuri mau menjelaskan hukum adat dan hukum syar'i biar kamu tahu bahwa hukum itu ada 3, mana yang adi, mana yang akli, mana yang syar'i, biar kamu enggak saling tertabrak. Kadang orang tertabrak, tertukar. Yang hukum adat dikira hukum akal. Nanti yang hukum akal dikira hukum adat. Ini terbolak-balik. Oh, kalau kamu bolak-balik begini, kacau. Kamu nggak bisa memutusin apa-apa tentang Allah. Kacau, rusak nanti akan kamu. Pedoman kamu akan rusak. Terus hukum adat itu apa? Hukum adat itu hukum adat yaitu isbatul amri li amri au nafyuhu anhu, menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu biwasitati tikror, dengan jalan tikror. Wayan hasiru, dan ketetapannya terbatas, tidak keluar, fi arba'ati aksam, pada 4 perkara. Kalau hukum akal ada berapa? 3. Hukum adat ada 4 perkara. Apa itu? Pertama, rabtu wujudin biwujudin, gandengannya wujud dengan wujud. Jadi hukum adat itu harus kamu artikan ini hanya kegandengan. Semua hukum adat isinya gandengan, bukan kerja. Bukan kerja. Gandengannya makan dengan kenyang, bukan hasil kerjanya makan kenyang, bukan, nggak ada hasil, nggak ada. Ini hanya gandengan. Dua-duanya hasil kerjanya Allah nanti. Bukan hasil kerjanya makan menghasil kenyang, bukan. Tapi Allah menciptakan makan, bersamaan Allah menciptakan kenyang. Ini dua-duanya hanya digandengkan oleh Allah. Boleh saja nggak digandengkan. Kayak siapa? Malaikat hidup jutaan tahun nggak makan. Hidup nggak? Hidup. Pernah lapar? Mampir ke warung gitu, makan atau medang. Artinya karena Allah nggak gandengkan. Bukan karena malaikat kuat dia nggak makan hidup. Dia bukan kuat, emang nggak digandengin makan. Coba digandengin makan kalau nggak marung langsung. Begitu tugas di atas juga turun dulu. Asal ada warung yang cantik-cantik belok. Kita dibikin lemah bukan karena kita lemah, bukan. Karena Allah bikinnya begitu gitu loh. Kalau kamu dibikin nggak bergandengan sama makan, ya kamu nggak akan makan. Jadi jangan salah paham bahwa dianggap oleh orang-orang makan dengan kenyang itu hasil. Hasilnya makan, bukan. Nggak ada hasil, nggak ada. Yang punya hasil hanya Allah, nanti begitu. Ini hanya bicara gandengan. Allah menggandengkan makan dengan kenyang. Kayak
Allah menggandengkan mendung, langit digandeng sama mendung, turun hujan. Gitu loh. Langit digandeng sama panas. Boleh nggak hujan? Boleh aja gitu loh. Jadi yang bikin hujan bukan mendungnya, tapi Allah. Lah Allah mau menggandengkan hujan sama siapa aja boleh, sama mendung boleh, sama panas boleh, sama mata kamu boleh, sama punya kamu boleh hujan. Hujan sama siapa aja boleh. Enggak harus, ini kalau enggak ada mendung enggak bakal. Itu mah. Akhirnya mewajibkan. Wajib kalau mendung hujan. Mustahil kalau enggak mendung hujan. Maka keputusan ini keputusan adat terjadinya karena berulang. Bukan akal, bukan. Kalau diputuskan pakai akal, jadi rusak. Rusaknya kenapa? Nanti ketika suatu saat ada nggak mendung hujan, bingung kamu loh. Katanya mendung harus hujan. Ini nggak mendung, kamu salah taraf. Jadi keharusannya mendung dengan hujan, keharusannya makan dengan kenyang itu hasil berulang-ulang. Bukan si makan yang bisa bikin kenyang, bukan. Nanti suatu saat kamu akan menjumpai kamu nggak makan kenyang. Pernah nggak? Masuk angin, makan. Makan, penuh pasti ya. Angin tok padahal. Akhirnya apa? Asam lambung naik. Hei. Ini gandengan, jangan disebut hasil kerja. Yang kedua apa itu? Barabtu syab'i apa? Barabtul adam bi adam. Seperti tidak adanya kenyang dengan tidak adanya makan. Ini kamu udah bisa tahu asal ada orang kok lu belum makan ya? Ya, kok tahu? Begini-begini pasti apalagi ada suaranya kriuk-kriuk. Ini mah ini mah belum makan. Kok tahu kamu? Karena berulang-ulang gitu loh, bukan pasti, bukan pastinya bukan karena dirinya bukan, tapi karena berulang sering terjadi begitu, maka dijadikan sebuah keputusan hukum gitu loh. Orang biasanya nyebut hukum adat, biasanya disebut namanya hukum alam. Nah, bukan hukum alam. Karena yang namanya hukum itu pasti punya hakim. Kalau disebut hukum akal, hakimnya siapa? Akal. Kalau hukum adat, hakimnya Sohibul Adi. Sohibul Adi siapa ya? Kita. Nah, kalau hukum alam, kalau hukum hutan, hukum rimba, hakimnya siapa? Macan. Gimana sih? Hukum itu ada hakimnya. Jangan mau ini hukum rimba. Ya hukumnya hakimnya siapa? Ada hukum rimba segala. Ini kalau ngomong hukum kok aja. Terus isbatnya apa? Nafinya apa hukum rimba itu? Hukum alam itu. Yang kedua, gandengannya apa? Tidak makan dengan tidak kenyang. Kalau ada makan, ada kenyang. Jadi pertama ada dengan ada. Yang kedua tiada dengan tiada. Yang ketiga ada dengan tiada. Ya. Seperti wujudnya selimut apa itu? Wujudnya dingin. Bi adami sitir, adanya dingin karena nggak adanya selimut. Kamu kalau lihat orang menggigil, kamu nanyanya apa? Mau selimut mas? Kenapa? Karena gandengannya begitu biasanya. Kalau orang kedinginan dikasih selimut. Nanti kalau pakai selimut ada hangat. Jadi kalau kamu kok ada lihat kedinginan, mau mandi mas? Kamu dilempar lu udah tahu orang begini mau mandi gitu. Bukan gandengannya gitu loh. Jadi kamu harus melihat apa yang jadi gandengannya. Kalau gandengannya jomblo sama apa? Terus yang keempat, gandengannya tiada sama
Ada. Tidak adanya terbakar dengan adanya air. Kamu kalau lihat sesuatu terbakar, terus dikasih air, maka hilang terbakarnya. Kok begitu kenapa? Karena berulang-ulang. Biasanya kalau ada api nyala, disiram air, nanti apinya mati. Nah, kalau zaman Sayyidina Umar nggak pakai air. Kalau ada kebakaran, sorbannya dikasihin, bawa, tempelin api. Apinya kecil, mati. Kenapa? Haram tersentuh api neraka. Kata sorbannya, apinya besar. Gak usah pakai air nggak? Dibawa sorban Sayyidina Umar nih, deketin ke api, mengecil, apinya mengkeret. Sorbannya itu nggak boleh kebakar, bisa kebakar. Jadi sudah tempel, malah apinya mati. Itu gandengan namanya. Jadi kalau air gandengan sama matinya api ya boleh. Sorban gandengan sama matinya boleh. Kamu tiup apinya ya boleh. Oh, yang matiin bukan itu, tapi hanya digandengkan gitu loh. Allah bikin kamu niup, apinya dimatikan. Allah bikin sorban, apinya Allah siram air, apinya ini hanya digandengkan. Kamu jangan melihat, oh ada kekuatan, nggak ada. Ini jangan tertipu, mata kamu jangan menipu kamu. Makanya orang itu akalnya harus sehat. Kalau nggak sehat nanti akalnya nggak bisa mengklarifikasi, nggak bisa meluruskan ini apa ini. Setiap kamu lihat hukum adat, kamu akan mencari pelakunya di situ, yang nggak bakal ketemu, kamu tertipu. Kopur, masang bata, semen, aduk, terus cari ini yang ngelengketin siapa, yang nempel, dicari di situ yang nggak ketemu. Oh, ini semen gara-garanya nih. Nah, kalau nggak pakai semen, nggak pakai air, oh berarti air gara-garanya nih. Wah, air dari kopurnya, kopur berarti nih. Ya muter situ aja nggak ketemu. Harus keluar dari situ. Karena hukum adat hanya isinya apa? Gandengan. Lah yang kamu cari yang gandengin, jangan gandengannya diputusin. Ini yang buat ini. Oh, ini cuma digandengin saja sama Allah. Jadi banyak orang tertipu sama pergandengan ini. Jadi hukum adat banyak yang membuat orang tertipu hingga kadang dalam hukum adat diputuskan sesuatu seakan-akan itu pasti selamanya. Oh, enggak begitu. Ini pastinya hanya kebiasaan. Boleh aja enggak begitu, gitu loh. Makanya kalau orang itu di antara sumber-sumber kekafiran di antaranya apa? Robtul adi. Ini sumber kekafiran. Menuhankan adat, memastikan adat. Adat pasti begini, api pasti membakar. Enggak ada api yang bakar, enggak ada. Nanti kalau kamu pas lihat khawarik, ada keramatnya para wali, mukjizatnya Nabi, kamu akan menolak. Wah, ini sihir, ini tipuan mata, ini enggak mungkin ini. Api pasti bakar. Kok mau kebakar? Wah, tertipu mata saya ini. Ya, mau kucak-kucak berapa kali mau begitu. Ketika kamu putuskan menolak, kafir gara-gara kamu menuhankan. Ada lagi orang nanti mati tulang belulang akan dibangkitkan lagi. Kata orang adat, mana mungkin tulang bangkit, kalau mau bangkit ya dari bayi lagi. Lahir kecil, gede, nah, baru bisa. Masa tulang jadi gede? Mana bisa? Itu robtul adat, menuhankan adat. Hingga keputusannya apa? Enggak mungkin. Kalau enggak mungkin, dia nolak keputusan bahwa manusia akan dibangkitkan hari kiamat. Jadinya apa? Kafir gara-gara nolak hukum syar'i. Gitu loh. Adatnya kuat sampai nggak mungkin ini. Wah, tertipu. Jadi hukum adat ini bukan kepastian untuk selamanya, bukan. Ini hanya kegandengan. Kegandengan ini berbeda dengan kegandengannya yang lain. Artinya apa? Nanti di surga kamu gandengannya lain lagi, nggak begini. Gitu loh. Ini hanya gandengan dunia. Nanti ada gandengan yang lain lagi yang nggak seperti ini. Sekarang kamu makan, nah, di surga kamu makan
Enggak makan terus. Kok bisa? Ya bisa. Adatnya enggak seperti adat dunia gitu loh. Kebiasaan yang Allah bikin di sana enggak seperti kebiasaan dunia. Hingga nanti akan terjadi kamu melihat kebiasaan yang enggak seperti terjadi di dunia. Lah kalau akalnya enggak jalan, nanti akan menjadikan hukum adat menjadi hukum akal dan dipastikan. Inilah banyak kerusakannya kita. Bukan 1-2 orang ini. Kenapa? Sejak bayi, sejak bisa kenal sesuatu, kita terikat sama hukum. Kamu itu dari bayi asal perutnya lapar, susu masuk jelek anteng. Lapar lagi, anteng. Ketika kamu besar, yang kamu pahami, oh berarti kalau saya lapar. Terus berkembang begitu, akalnya nggak jalan, dipastiin kalau makan pasti kenyang. Kalau nggak makan, lapar. Kalau lapar mati, berarti harus makan. Berantem akhirnya cari makan. Itu begitu. Ini kalau nggak saya mau ngambil, habis saya mati saya. Berantem. Gara-gara uang seperak berantem, uang 5 perak berantem, beras comot berantem. Kenapa? Dianggap ini menghidupi saya. Kalau nggak saya makan, mati saya. Wah, ini rusak semua. Jadi banyak orang rusak karena terikat sama hukum adat. Nah sekarang begini, kamu dari bayi sampai sekarang baru belajar ilmu tauhid. Berarti baru mau bongkar hukum adat. Bayangin, bangunan sudah 40 tahun mau dibongkar. Ya Allah, ini beratnya. Kalau nggak pakai bodem yang keras itu, bulldozer, kalau nggak akan hancur, nggak. Hukum adat nggak akan bisa kamu nggak akan bisa kamu hilangkan makna yang di dalamnya kalau kamu nggak paham hukum akal. Selamanya akan kamu anggap hukum adat menjadi hukum akal. Ini pasti begini. Selamanya akan begini, akan berubah lagi. Ini jadi kerusakan. Hingga banyak orang menolak ketetapan hukum syar'i gara-gara terikat sama hukum adat. Makanya dibicarakan di sini agar kita tahu, punya gambaran bahwa hukum adat ini nggak cocok untuk mutusin sifat-sifat Allah. Allah wajib wujud. Wajib wujudnya bukan karena kebiasaan gitu. Allah wajib kidam bukan karena terulang-ulang. Allah wajib bakok bukan berulang-ulang. Maka nggak cocok hukum ini untuk mutusin sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Maka dikeluarkan, ini nggak dipakai nih. Terus yang ketiga, itu hukum syar'i. Bahwa utai hukum syara iku kalamullah al-muta'alliq kang gumantungan di fi'il syahsi kelawan penggaweane wong min haitsu taklifi saking sekirane taklif pembebanan awil wad'i utawa peletakan lahu maring syahs wayan hasiru dan terbatas apa hukum syara fi kismaini ing dalam 2 bagian rupane hitabun taklif wa huwa utawi hitab taklif iku kalamullah ta'ala kalam Allah ta'ala al-muta'alliqi kan berhubungan di fi'il syahsi kelawan penggaweane wong min haitsu taklifi saking arah taklif wa hitab wad'in lan hitab wad'i wa huwa utawi hitab wad'i iku kalamullah ta'ala al-muta'alliqu kang kumantungan di fi'il syahsi min haitsul wad'i saking arah wadu walil awwali. Yang ketiga hukum syar'i. Hukum syar'i ini dimaknai apa? Wa kalamullah. Hukum syar'i itu isinya kalamullah al-muta'alliqu bi fi'li syahsin, yang berkaitan dengan perbuatannya seseorang. Di kalamnya Allah yang berhubungan sama perbuatan kita itu disebut hukum syar'i.
Semua isinya hukum syar'i itu kalamullah. Kamu disuruh sholat, suruh puasa, suruh haji, suruh zakat, suruh semua isinya kalamnya Allah pada perbuatannya manusia. Nah, hukum syar'i itu ada min haitsu taklif awad'i. Dari arah pembebanan atau peletakan. Yang namanya perintah itu mesti ada dua. Ada aturan perintahnya namanya wad'i. Kapan saya harus ngerjain, kapan saya harus meninggalkan, bagaimana cara ngerjainnya, ini namanya wad'i. Ada hukumnya harus kamu kerjakan, boleh kamu tinggalkan, harus kamu tinggalkan, ini namanya taklif. Jadi hukum syar'i ada dua, ada perintahnya dan ada peletakannya. Nah, kalamnya Allah berkaitan sama dua perkara ini, pada peletakan dan pada perintah. Wayan hasiru fi kismaini khitabut taklif, maka jadinya ada dua. Ada dua perintah. Yang pertama perintah taklif. Apa taklif itu? Taklif itu pemberian tanggung jawab. Kita ini oleh Allah dikasih tanggung jawab. Untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, kamu tanggung jawab disuruh. Kalau enggak salat, kamu akan terima hukumannya. Kenapa? Kamu dikasih tanggung jawab, terima beban itu. Kan saya enggak mau milih, saya enggak daftar, Bib. Ini mau daftar, enggak daftar harus. Nah, saya kan enggak daftar, Bib, kok masa suruh salat? Wah, dia mau daftar ya begitu, enggak daftar. Ini enggak terima, enggak ada penolakan, enggak ada, semuanya terdaftar, otomatis terdaftar. Setiap yang berusia 15 tahun otomatis terdaftar. Semua orang yang taklif 15 tahun wajib masuk agama Islam. Nah, ada orang yang kadang dikatakan sama orang-orang filsafat, saya mau cari Tuhan, mau apa? Gara-gara dia hidup saya susah begini. Kenapa saya diciptakan? Nyusahin saya aja. Ini orang-orang nggak kenal kepada beruntungnya diciptakan jadi hambanya Allah. Lah keberuntungan itu diukur sama harta kan berat. Keberuntungan jadi hambanya Allah diukur pakai harta. Oh ya berat. Keberuntungan jadi hambanya Allah diukur sama saya dijadikan kenal. Oh itu sudah beruntung luar biasa. Keberuntungan kok harta. Beruntung di dunia gimana kalau kawin sama harim yang cantik. Wah itu ya Allah kecil. Nanti di sono brenteng ini cantik semua, ini enggak usah. Saya kalau kawin sama yang enggak cantik enggak berhasil di dunia berarti ya, ini ukurannya lain lagi. Enggak jadi pejabat, enggak jadi pekerja, enggak jadi. Itu ukuran yang salah. Orang di dunia hidupnya dianggap berhasil, begitu salah. Keberhasilan kita kalau sampai bisa Allah jadikan menjadi orang yang kenal Allah. Dikatakan apa? Apabila seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah akan jadikan hatinya faqih, utuh, mengenal hukum-hukum fikih, mengenal hukum tauhid, mengenal akidah, hingga dia beragama dengan benar. Itu ukurannya. Bukan kalau Allah cinta kepada hambanya maka akan dikasih harta yang banyak. Enggak ada hadis begitu, enggak ada. Kalau Allah cinta sama hambanya, hatinya akan diberikan pengetahuan tentang hukum hingga dia bisa jalan dengan benar. Oh, nyembah Allah begini, oh beribadah begini, oh hingga dia jadi orang yang selamat. Gitu loh. Ini ukurannya ini, jangan diukur pakai adat semuanya hingga ada kesalahan di situ. Wa kalamullah ta'ala al-muta'alliq bi fi'li syahri min haitsu taklif. Bahwa kita buat wa kalamullah ta'ala al-muta'alliq bi fi'li syahsin min haitsu wad'i. Kamu disuruh sholat. Namanya perintahnya perintah taklif. Sholat. Hakimi sholat dzikri. Wajib kamu sholat. Nah perintah wad'inya mana? Nanti kalau matahari di tengah geser, maka sholat 4 rakaat kamu. Ini namanya ada khitab perintah suruh sholat. Juga ada khitab wad'i menunggu tanda matahari geser.
Potong kambing kapan? Kalau nanti bulan haji. Puasa kapan? Kalau masuk Ramadan. Ini ada khitab taklifnya, ada khitab wad'inya. Jadi ada dua khitab untuk kita dari Allah. Syar'i itu berisi dua khitab, khitab taklif, khitab wad'i. Terus walil awali Walil awali lan iku kedue kang awal khamsatu aksamin utawi 15 Totane al-ijabu wajibakan wa huwa utawi ijab iku kalamullah ta'ala al-muta'alliqu bi talabi fi'li syahsi kelawan mureh ngelakoni suwiji-wiji tolaban kelawan purihan jaziman kang mantep wan nadbu lan sunah wa huwa utawi nadb iku kalamullahi al-muta'alliqu bi talabi fi'li syai'i kelawan mureh ngelakoni suwiji-wiji tolaban kelawan purihan ghaira jazimin kang ora mantep wa tahrimu lan tahrim wa huwa tahrim iku kalamullahi al-muta'alliqu bi talabi tarki syai'i kelawan mureh ninggal suwiji-wiji tolaban kelawan pureh jaziman kang mantep wal karahatu lan walau khafifatan senajan khafifah wa hiya utawi karaha iku kalamullahi al-muta'alliqu bi talabi tarki syai'i kelawan mureh ninggal suwiji-wiji tolaban kelawan pureh ghaira jazimin kang ora mantep wal ibahatu lan ibahah wa hiya kalamullahi al-muta'alliqu bi tahyiri kelawan milih baina fi'li syai'i kelawan yang dalam antara ning lakoni suci wa tarkihi lan ninggal syai'. Jadi semua disebut kalamullah, kalamullah, kalamullah. Maksudnya apa? Hukum itu pasti kalamullah, hukum syar'i itu pasti kalamullah. Nggak bisa hukum syar'i itu menurut saya ini wajib. Kok menurut saya wajib? Nggak ada menurut saya wajib. Menurut syar'i kalamullahnya mana dalilnya? Begitu harus begitu. Nggak ada hukum syar'i kok menurut saya nggak ada. Gitu. Nih, yang pertama hukum wad'i itu, hukum taklif ada 5 ya. Pertama namanya wajib. Apa itu wajib? Kalau kamu diperintah Allah dengan perintah yang kuat, perintahnya menuntut untuk mengerjakan dan tuntutannya kuat, namanya perintah wajib. Kok kuat kenapa? Kalau meninggalkan diancam. Berarti perintahnya kuat gitu loh. Sholat wajib. Kalau nggak sholat gimana? Hukum cambuk, hukum deraan. Zakat, nggak zakat bagaimana? Dera. Ini namanya ada hukum yang apa? Ada hukum yang perintahnya berat harus dikerjakan. Ukurannya apa? Kalau ditinggalkan mendapatkan hukuman. Terus wanadbu sunnah. Apa sunnah? Wa kalamullah al-muta'alliq bi talabi syahri bi fi'li sya'rin talaban ghairu jazim. Ada lagi perintah yang enggak kuat. Artinya apa? Kalau saya tinggalkan enggak dihukum, oh namanya sunnah. Kalau kita mutusnya begitu. Begitu juga haram. Apa haram? Larangan yang kuat gitu loh. Kalau dikerjakan gimana? Dosa akan dapat siksaan, namanya larangannya kuat. Ada larangan ringan, kalau saya tinggalkan, saya enggak dipukul, saya enggak didera, oh namanya larangannya ringan. Nah, yang kelima, ibahah, boleh dilarang yang enggak, diperintah juga enggak. Ini cara ahlu sunnah mutusin mana wajib, sunnah, haram, makruh. Kalau Mu'tazilah beda lagi. Cara Mu'tazilah mutusin mana wajib, sunnah beda. Kalau kamu mengerjakan suatu pekerjaan yang terpuji, yang baik, yang bermanfaat, terus kamu dipuji semua orang, maka itu wajib namanya. Ini kerjanya baik, terus dipuji oleh semua orang namanya wajib. Kalau kamu nyingkirin batu di jalan nih, baik enggak? Tapi enggak dipuji orang, sunnah. Kalau baik dan dipuji semua orang, jadinya wajib. Nah, itu Mu'tazilah begitu. Akhirnya apa? Walaupun enggak ada syariat, akal bisa mutusin mana baik, mana enggak baik, mana wajib, mana sunnah. Itu kata orang Mu'tazilah, hingga akalnya jadi pemutus
hukum syar'i. Ini kebablasannya Mu'tazilah. Kalau kita kan enggak. Hukum syar'i harus pakai khitabullah, kalamnya Allah. Kalau enggak ada kalamnya Allah bagaimana? Ya enggak berlaku ini perintah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Dia harus berlakunya 5 hukum ini karena adanya khitabullah. Terus Walisani satu aksamin utawi 5 bagian. Aidon wahia utawi satu aksam iku kalamullahil muta'alliqu bi kauni syai'i lawan anane suwi-suwi iku sababan sebab au syarton utawa syarat au mani'an utawa kang nyegah au sahihan utawa sah au fasidan utawa fasid. Wa idza narudka lan nalikane ningali sira bi kauni hadhil khamsati maring anane ikilah 5 iku tajri lumaku apa hadil khamsah ma'akul liwahidin semertane saben-saben siji minal khamsati sangking 5 as-sadiqati kang awal kang dingin kanat mongko ana apa al jumlatu jumlahe iku khamsatun 5 wa isrina qaimatin wa isrina lan 20 qaimatin kang jumeneng min darbi khamsatin sangking perkalian 5 finisliha ing dalem umpamane khamsah wa tawdihu dzalika utawi keterangane mengkono-mengkono mau ikuyut lagu dan plek minal mutawwilati saking kitab-kitab kang dawa pembahasannya. terus yang kedua ada lagi namanya khitab wad'i, yaitu khitabnya Allah, kalamnya Allah, perintahnya Allah yang berkaitan dengan sebab, syarat. Sebab itu adanya sesuatu berkaitan adanya sesuatu memunculkan adanya perbuatan. Kalau seperti masuknya waktu. Kalau ada dia pasti ada perbuatan. Kalau ada dia, kalau ada perbuatan pasti ada dia. Kalau sababnya itu enggak ada, maka perbuatan juga enggak ada. Khitab yang pertama namanya sabab. Contohnya seperti apa? Adanya gesernya matahari. Kalau kamu mau sholat, maka yang pertama ditunggu adalah masuknya waktu. Kamu mau puasa, yang ditunggu pertama adalah masuknya waktu. Kamu mau Idul Fitri, yang pertama ditunggu masuknya waktu. Kalau kamu mau kawin, jangan nunggu waktu, ribet, cari harimnya, cari fulusnya. Mau kawin nunggu waktu, kapan waktunya kawin? Memang ada hitopnya. Kawin hitop umur 25 ada? Enggak ada, makanya bukan wajib. Kalau wajib pasti ada hitop waktunya gitu. Ini kawin nunggu waktu, kapan waktunya? Saya nunggu saya kawin, kelamaan nunggu saya kawin. Ini hitopnya ada, namanya pertama sabab. Ada lagi yang kedua namanya syarat. Apa itu syarat? Syarat itu perkara yang adanya dia, yang adanya perbuatan pasti ada dia, tapi adanya dia belum tentu adanya perbuatan. Seperti wudhu. Orang yang mau sholat harus wudhu, tapi orang wudhu belum tentu punya ada sholatnya, namanya syarat. Di setiap nanti ada perbuatan masih ada syaratnya. Saya mau sholat apa syaratnya, mau haji syaratnya apa, mau zakat syaratnya apa, mau. Selain ada sabab, yang kedua ada syarat. Terus yang ketiga ada lagi namanya mane. Apa itu mane? Penghalang. Ada sebab, ada syarat, tapi ada mane, menghalangi. Waktunya ada. Saya sudah wudhu, begitu mau sholat, bagi perempuan tiba-tiba haid. Maka haid ini jadi penghalang. Ada juga penghalang jual beli. Kamu dagang, tiba-tiba azan, Allahu Akbar. Haram sudah jualinnya. Kalau azan sholat Jumat. Kalau pas laki-laki yang jualan kok azan, maka jadi manek kamu jualin itu.
Maka panggil bini kamu, gantiin. Tetap jalan warungnya, kamunya sholat Jumat. Jangan lagi rame warung nih. Sayang, iya kamu Jumatan harim suruh jaga situ. Kalau nggak sewa orang siapa suruh jaga di situ. Kenapa? Laki-laki kalau sudah Jumatan jual beli hukumnya haram. Manek, nah, itu maneknya apa? Adzan Jumat. Kuping tutupin aja, Bib. Oh ya sudah, atur kamu aja itu. Saya nggak denger, Bib, ada adzan Jumat. Oh, nyerah lagi. Itu mau merekayasa hukum itu. Makanya nanti hukum akal itu nggak bisa dipakai untuk hukum syar'i. Kenapa? Sama dengan hukum syar'i nanti juga nggak semuanya bisa netepin hukum akal. Arak haram. Apa syaratnya? Ya nggak pakai syarat. Pokoknya kalau kamu minum sedikit banyak hukumnya haram. Nggak pakai mabuk enggak. Oh, kalau mabuk baru itu pakai akal namanya. Kalau nggak mabuk nggak haram. Nah kalau syar'i kan enggak. Hukum arak itu haram. Nah alasannya apa? Nggak pakai alasan. Hitopnya begitu. Selesai gitu loh. Babi haram. Kenapa? Hitopnya begitu. Nggak cacing pitanya ada begini. Bilangnya gimana? Ya tetap haram mau pakai cacing pita. Nggak pakai cacing pita haram. Jadi hukum minum arak dan hukum mabuk itu dua hukum. Mabuk itu haram hukum sendiri. Minum arak jangan digabungin. Oh, kalau minum arak sampai mabok haram. Berarti sebelum mabok berhenti gitu loh maksudnya. Maboknya berapa gelas? 4, 3 aja lah dulu lah gitu. Jadi nggak haram. Ya nggak bisa. Lah beda lagi nanti hukum mabok dengan perkara yang lain selain arak. Ada yang memabukkan selain arak, tapi nggak haram hukumnya. Kayak apa? Duren. Nanti makan duren kebanyakan mabok. Makan jengkol kebanyakan mabok. Nah, kalau saya makan jengkol banyak tapi nggak mabok, nggak apa-apa gitu loh. Karena hukum dasarnya nggak haram. Haramnya kalau kamu mabok. Jadi itu dua hukum, jangan digabungin. Kalau pakai akal nggak begitu nanti rusak. Oh, hukum syar'i itu pakainya akal, nggak bisa. Hukum syar'i harus pakai hitop. Nah, ini harus dikuatkan ini. Akal berhenti, ngurusin syar'i berhenti. Hitopnya ada nggak? Nah, jalan begitu. Makanya orang kadang bolak-balik hewan ini haram nggak? Kalau ada hitopnya bagi Imam Ahmad ini haram. Kalau nggak ada semuanya halal coba. Makanya ada mazhab yang mengatakan anjing halal. Kenapa? Nggak ada hitopnya, mana hitopnya ada nggak? Karena hitopnya di situ yang dijadikan ukuran gitu loh. Kalau nggak ada hitop boleh. Makanya dalam mazhab beda-beda. Imam Syafi'i paling ketat urusan itu. Imam Ahmad yang lain paling ada meringankan. Hingga kalau pakai hukum syar'i pakai standarnya hukum akal, nanti nggak akan bisa berjalan dengan benar hukum syar'i itu. Kayak orang-orang sekarang apa namanya liberal. Itu mau masuk ke syar'i pakai jadinya apa? Ini kalau bulan haji ini keramaian. Terus dipindah ke bulan lain biar nggak rame. Hajinya tiap bulan. Itu pakai akal nggak beres, rusak jadinya. Oh ini apa warisnya laki-laki perempuan nggak sama, disamain aja biar adil. Itu pakai akal, nggak bisa, ini nggak bisa. Ini akal berhenti. Ini hitopnya begini. Masa kok nggak sama? Mau sama nggak sama, hitopnya begini. Perempuan head nggak sholat, laki-laki nggak ada perainya sholat, terus perempuan aja lah, ya terserah ente, lu pakai baju lah kalau mau perai sholat. Hitopnya begitu gitu loh, jadi nggak ada alasan, jangan dicampur-campur. Maksudnya kalau bicara hukum syar'i harus pakai hitop, nah itu baru jelas. Akal itu hanya mendampingi saja, nggak ikut memutuskan, nggak, hanya mendampingi. Ada lagi sahih, apa itu sahih? Kalau syarat dan rukun sabab semua terpenuhi jadinya sah. Fasid apa itu? Kalau salah satunya kurang jadinya rusak. Sholat udah lengkap semua sampai salam, ternyata belum wudu apa? Jadinya apa? Fasid, rusak.
Jadi semuanya terkumpulnya syarat dan sabab, maka jadinya sah. Kurang salah satunya jadinya fasid atau batal. Maka kalau kamu sudah tahu khitab waldo ada 5, taklif ada 5, berarti satu khitab taklif punya 5 khitab waldo. Punya 5 khitab waldo. Hukum wajib sholat, ada sabab, ada syarat, ada sah, ada batal, mana? Sunnah, ada syarat, sabab, sah, batal, mana? Haram, syarat, sabab, sah, batal, mana? Mubah, makruh juga syarat, sah, batal, mana? Hingga kalau satu hukum punya 5, 5 hukum punya 25. Jadi orang kalau mau bicara hukum syar'i harus tahu 25 hukum baru ngomong syar'i. Kalau enggak udah ente pinter dongeng lan moco jadi Gus Dur usane dongeng baik karo cerita apa itu efrit apa emprit ada emprit. Wes cerita macam-macam lah ini dongeng apalah gitu. Jangan cerita hukum dah. Kenapa? Untuk cerita hukum syar'i 25 kamu kuasai. Baru detail kamu bicara, oh ini sholat, syaratnya ini, sababnya ini, sahnya begini, batalnya begini. Ini puasa, sahnya begini, syaratnya begini. Rapi hukum kamu bicarakan nanti. Hitopnya ini hitop hadisnya ini. Wah selesai sudah. Orang nggak bakal protes enggak. Kamu nyampain apa diterima. Oh iya. Kenapa? Ada langkahnya, ada ketetapannya. Hingga kalau orang itu pakai sesuatu sesuai dengan aturannya, ya semuanya beres. Kadang enggak. Hukum akli hukum syar'i pakainya akal. Nanti hukum akal pakainya syar'i. Ini sudah terbolak-balik seperti kelompok-kelompok Mu'tazilah, Wahabi. Karena begitu jalannya. Untuk kenal agama modalnya hanya Quran dan hadis. Itu untuk syar'i nanti. Kalau syar'i dari situ sumbernya semuanya. Nah kalau akal nggak cuma dari situ, tapi ada keputusan yang mandiri dari akal. Walaupun nanti syar'i juga ikut mendukung. Kalau bicara syar'i, akal hanya ngawasin. Akal hanya menyertai, tapi nggak bikin keputusan. Ini harus kita ketahui inilah. Kalau kamu bicara yang lebih panjang lagi, ada dalam kitab-kitab yang panjang, ada yang kitabnya segini-gini 20 biji ya, ada segini-gini nih 20 biji. Makanya orang ngomong kalau kamu belajar ilmu hadis, ilmu fikih, kamu dalemin, kamu sehat. Kenapa? Ambil kitab turun. Sehat. Kalau tauhid, kurus kamu. Kitabnya satu nador doang apa ini Masya Allah. Nggak gerak-gerak ini kurusannya. Makanya fikih-fikih itu huruf gede-gede, kantong tebel, banyak. Kenapa? Macam-macam dah. Sehat ada. Mau nulis kitab satu aja, kitabnya ambil sono ambil sini. Memang harus begitu. Karena bicara kitab, jadi harus ada panduannya. Nggak bisa menurut saya. Nggak ada hukum syar'i kok menurut saya nggak ada. Harus kaulnya Quran, hadis, ijma, qiyas. Makanya orang kalau sudah belajar hukum terus punya sanad, ini paling enak. Asal ngomong kata Imam Baijuri. Kan bukan kata saya. Marah sama dia aja, bukan saya. Ini kok marah saya gimana sih? Kan bukan saya yang ngomong. Kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Syarqawi, itu kita kan bukan omongan kita gitu. Tapi kalau menurut saya, terus kok ngajinya di mana? Kok ngajinya menurut saya ini nggak ada menurut saya, nggak ada hukum syar'i kok menurut saya. Jadi harus punya khitab, punya tuntunan yang menunjukkan bahwa semua itu punya dasar hukum. Dan dasar hukumnya apa? Semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum syar'i ini bisa nggak pakai hukum akal? Ya nggak bisa juga. Artinya mutusin Allah wajib ada. Mana khitabnya? Ada nggak? Allah wajib kidam. Ada khitabnya? Allah wajib bako. Ya nggak ada khitabnya. Ini dipikir nggak pakai khitab. Nggak. Gitu loh. Nanti walaupun ada yang pakai khitab. Ada apa itu sebenarnya?
Allah maha mendengar, Allah melihat, Allah berbicara. Mana hitamnya mana tuh? Allah menunjukkan wa innallaha sami'un basir. Innallaha apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Ada tanda tapi hanya beberapa. Sementara hukum lainnya harus mandiri pakai akal. Jadi 3 hukum ini enggak boleh dibolak-balik. Harus kamu tempatkan pada porsinya masing-masing. Akal realnya pada akal, adat pada adat, syar'i pada syar'i. Kayak dalam dunia itu ada hukum pidana, ada hukum perdata. Hakim pidana enggak boleh tukar ke hakim, enggak bisa, repot nanti. Ada orang urusan utang piutang penjara. Lu kok hubungan penjara, Pak? Utang Pak saya, Pak. Oh, salah hukum saya ini. Hakim perdata jangan pindah ke pidana, pidana jangan pindah ke perdata, enggak boleh karena punya keputusan yang berbeda. Begitupun manusia, begitupun kita ketika memutuskan mana sebuah hukum harus melihat pada kondisi hakimnya. Siapa yang jadi hakim nih? Kalau hakimnya akal, ya akal yang bicara. Hakimnya adat, ya adat yang bicara. Hakimnya syar'i, ya syar'i yang harus bicara. Hingga jangan kita salah menempatkan ini. Pahamilah 3 hukum ini agar kita tidak salah menggunakan. Insya Allah kita akan teruskan yang akan datang. Lanjutnya hanya akan bicara hukum akal. Adat dan syar'i tutup. Nggak akan kita ungkap di kitab ini, nggak ada. Sepanjang ini akan bicara wajib, mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Nggak ada wajib, haram, sunnah, makruh, nggak ada lagi nih. Jadi hanya di depan ini kita bicara hukum ini. Ke belakang akan semuanya bicara wajib, mustahil, jaiz. InsyaAllah kita dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Kita akan bisa mengungkap apa yang menjadi kewajiban kita memahami sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa paham ilmu ini, terbuka hati kita, terbuka wawasan kita, Allah kuatkan iman kita, hingga kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana. Iyana naqtarafna ala ladha israfna wa zalana urati wa amin rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wa sairil hilali wa kulli di mahabbah إرادنا وصحبة والمسلمين أجمعين من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي كل سولي صلى وسلم ربي عند الحبي وآله وصحبه قاضي صحبي والحمد لله في البر والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.